Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di seri belajar makro Excel dasar. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang function rekursif ya. Nah, apa itu rekursif? Rekursif adalah sebuah function atau sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, jika belum terbayang, di sini saya ada ilustrasi yaitu sebuah gambar. Nah, ini dimana si tangan pelukis ini melukis tangannya sedang melukis gitu sampai terus tanpa ujung ya. Nah, ini ilustrasi dari rekursif seperti ini. Atau juga jika teman-teman buka Google search ya, kemudian diketikkan recursion, itu akan membuat sebuah rekursif. Nah, ini recursion, mungkin maksudnya adalah recursion. Nah, ini kalau diklik akan terus memanggil dirinya sendiri. Nah, itu contoh dari rekursif ya. Kembali lagi kita ke Excel. Di Excel juga ada bukan di Excel saja, tapi di dalam bahasa pemrograman itu ada yang namanya function rekursif, yaitu sebuah fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Oke, langsung saja kita coba bagaimana sebuah function rekursif di dalam makro Excel atau VBA ya. Misalkan di sini saya ada function, saya beri nama function rekursif. Kemudian dalam function ini saya akan mencetak sebuah kata saya belajar Excel. Kemudian setelah ini saya akan memanggil rekursifnya. Rekursif sama dengan rekursif. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari function rekursif, di mana function rekursif ini akan mencetak saya belajar Excel, kemudian dia memanggil dirinya sendiri. Memanggil rekursif, masuk ke atas, cetak lagi, panggil lagi, cetak lagi, panggil lagi, terus berulang tanpa henti ya. Nah, itulah contoh dari rekursif. Kita akan coba contohnya menggunakan mencetak deret angka ya. Misalkan di sini saya akan mencetak sebuah deret angka dari 10 sampai dengan 1, misalnya seperti ini. Nah, sebelum ke rekursif, kita akan coba menggunakan pengulangan for yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Di sini misalkan ada sebuah subroutine deret angka, misalkan deret angka ini menggunakan pengulangan for dim i as integer, kemudian for i sama dengan 1, 10 to 1 step yang 1 next i. Nah, ini contoh pengulangan for. Di sini saya akan coba cetak debug print i. Nah, ini kalau dijalankan akan mencetak 10 sampai 1 ya. 10 sampai dengan 1. Nah, itu contoh pengulangan dengan for untuk mencetak deret angka 10 sampai dengan 1. Oke, kita coba menggunakan function rekursif. Misalkan di sini kita buat sebuah fungsi function deret, misalkan seperti ini, dengan parameter n as integer, dengan pembeliannya as integer juga. Nah, jika menggunakan rekursif itu bisa seperti ini. Misalkan di sini kita coba cetak debug print n, kemudian kita coba panggil dengan rekursif deret sama dengan deret n-1. Nah, tapi jika ini dijalankan tentu ini akan error ya, karena di sini belum kita tambahkan sebuah kondisi di mana rekursifnya berhenti. Jadi kalau misalkan kita menggunakan looping, itu sebuah looping tanpa henti ya. Nah, untuk penambahannya kita coba di sini tambahkan sebuah if n sama dengan 1, maka atau bisa kita cetak debug print 1 lalu exit function and if. Nah, seperti ini. Ini jika menggunakan rekursif. Kita coba ya. Di sini kalau dijalankan ini kita panggil dengan variabel i diisi dengan deret 10. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah 10 sampai dengan 1 ya. Itu menggunakan rekursif. Nah, itu juga kita bisa gunakan sebuah else ya. Misalkan di sini tidak perlu exit function. Di sini kita gunakan else debug print n deret seperti ini. And if kita coba jalankan seperti ini juga bisa ya.
juga sama 10 sampai dengan 1 tanpa exit function. Nah ini di sini deret dipanggil 10 apakah 10-nya sama 1? Tidak, maka masuk ke else, dicetaklah n yaitu 10, kemudian deret 9n-1 jadi 9 ya. 9 naik ke atas, manggil diri sendiri, menjalankan terus sampai dengan n-1, kemudian nif ya keluar. Nah itu contoh rekursif untuk mencetak deret angka 110. Jadi bisa menggunakan rekursif tanpa looping, tanpa function atau fungsi looping ya. Nah itu sebenarnya contoh klasik atau contoh yang sering digunakan dalam rekursif itu biasanya adalah faktorial ya. Faktorial itu adalah dimana misalkan di sini ada faktorial 5. Faktorial 5 itu rumusnya kan berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah ini faktorial ya. Jadi kalau misalkan ada faktorial 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau misalkan faktorial 3 berarti kan 3 kali 2 kali 1. Nah ini kalau kita langsung menggunakan perhitungan, faktorial 5 berarti kan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya 10 ya. Nah itu jika menggunakan langsung perhitungan. Nah kita coba menggunakan rekursif untuk faktorial. Di sini kita coba function faktorial n as integer. Jika ini 1 maka faktorial ini akan mengalihkan sebuah nilai 1. Ini tidak perlu dicetak, maka faktorial sama dengan n dikali faktorial n-1. Nah ini contoh faktorial menggunakan rekursif. Jadi misalkan kalau di sini kita panggil i faktorial 5, itu hasilnya akan sama ya 10 ya. Kita coba jalankan. Kita cek dulu ini debug print i. Ini akan mencetak 110 ya sama. Nah itu contoh penggunaan dari rekursif. Seperti faktorial juga bisa. Nah, atau juga contoh-contoh yang lain yang bisa digunakan nantinya pada aplikasi yang kita buat menggunakan rekursif seperti ini. Oke, mungkin untuk materi kali ini saya rasa cukup tentang rekursif ini. Jadi rekursif ini adalah sebuah function yang memanggil dirinya sendiri ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar, atau juga yang dari Google Classroom bisa langsung tanyakan di Google Classroom ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.